Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon won, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Oktober. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, di kesempatan ini kita akan kembali melihat perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Hari ini kita akan menyusuri dari STA 8.2 ini sampai dengan STA 1 ya teman-teman, agar kita bisa melihat dengan jelas perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Blusukan kita hari ini kita mulai dari sekitar STA 8, yaitu di sekitar Desa Keranggan, dan di depan kita ini adalah konstruksi dari sebuah jembatan, yaitu jembatan Sungai Jebol, yaitu salah satu konstruksi jembatan yang terpanjang di sekitar jalan tol Jogja Solo seksi 1.1 ini. Dan nampak di sisi sebelah barat ataupun lajur yang mengarah ke Solo ini sudah terlihat dicor pada lantai jembatannya. Sedangkan di depan kita itu nampak para pekerja masih melakukan dari proses pengecoran rigid ataupun cor utama pada badan jalan tol Jogja Solo. Nah, saat ini sekitar jam 6 pagi ya teman-teman, nampaknya ini para pekerja masih melakukan dari proses penyelesaian pada cor rigid lajur yang sebelah barat ataupun lajur yang mengarah ke Solo. Saat ini sedang dilakukan di sekitar Desa Keranggan ataupun di sekitar STA 8 ini ya teman-teman. Sedangkan di depan kita ini, tepat di depan kita ini yang masih di cor dasar ataupun LC ini adalah dulu lokasi untuk menyimpan ataupun menaruh dari erection grider yang sekarang dipasang pada jembatan Sungai Jebol. Dan kemarin beberapa hari yang lalu masih dilakukan dari proses penghamparan sabis. Saat ini nampaknya sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC. Nah, nanti mungkin setelah dilakukan dari proses pengecoran rigid yang sebelah utara itu di kejauhan itu, kemungkinan lokasi ini akan langsung dilakukan dari proses pengecoran rigid ataupun utama. Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Setelah ini kita akan berjalan ke arah utara, ke arah STA 1, menyusuri dari badan jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman, agar teman-teman bisa lebih jelas, lebih detail dari proses pembangunan jalan tol Jogja Solo yang sudah dilakukan saat ini. Perkembangan terbaru saat ini yaitu tanggal 7 Oktober di hari Sabtu ini. Kita mulai dari sekitar STA 8 ya teman-teman. Dapat kita lihat bahwa di sekitar STA 8 ini nampak proses pengecoran rigid ataupun utama ini sudah dilakukan di dua lajur, yaitu lajur sebelah barat maupun timur. Tinggal dilakukan nanti penambahan cor rigid lagi di sisi bahu jalan tengah ya teman-teman. Nah, nantinya masih dilakukan dari proses penambahan dari cor rigid ini. Berjalan sedikit ke utara, nampaknya lajur yang sebelah barat ini baru dilakukan proses pengecoran rigid ini satu lajur ya teman-teman. Nah, nanti tinggal dilakukan lagi dari proses pengecoran ini, nampaknya dimulai dari sisi sebelah selatan yang kita lihat tadi sekitar STA 8 tadi baru dimulai dari proses pengecoran rigid. Nah, nanti kemungkinan bergerak ke arah utara ini untuk menyelesaikan lajur yang sebelah barat ini ya teman-teman. Sambil terus melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo, kita telusuri ke arah utara terus. Kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum men-subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya.
Sebelumnya kami haturkan matur nuwun ya teman-teman. Di setiap kita melewati dari konstruksi jembatan ataupun terowongan, nampaknya proses pengecoran utama ini tidak dilakukan. Nah, kemungkinan nanti akan dilakukan dari proses penambahan dari material aspal ya teman-teman. Nah, seperti di jalan-jalan yang lain, nampaknya di atas konstruksi jembatan ini akan dilakukan dari proses pengaspalan. Memasuki di sekitar STA 7 ataupun di sekitar Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulanharjo ini nampak pembangunan dari Jalan Tol Jogja Solo ini sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid di dua lajurnya ya teman-teman, yaitu lajur yang sebelah timur maupun lajur yang sebelah barat. Nah, tinggal sedikit pada bahu jalan sebelah tengah ini nanti dilakukan dari proses penambahan cor rigidnya ya teman-teman. Nah, di sini nanti tinggal dilakukan dari proses penambahan material cor rigidnya. Saat ini kita sudah memasuki dari Desa Kateguhan ya teman-teman, dan di depan kita ini adalah sebuah jembatan Sungai Gadul. Nah, nampak di sini konstruksi dari jembatan ini pada lajur yang sebelah timur ini sudah selesai ya teman-teman. Pagar pengaman sudah dilakukan proses pengecoran dengan concrete barrier ataupun cor beton, dan lajur yang sebelah barat ini belum selesai pada pagar pengamannya, masih berupa rangka-rangka besi yang nanti akan dilanjutkan pada proses pengecoran pagar pengaman sisi sebelah barat atau lajur yang mengarah Solo ke arah Solo ya teman-teman. Terakhir kali kita menyusuri beberapa minggu yang lalu di sekitar sini nih, di kanan kiri banyak sekali tumpukan-tumpukan dari material tanah uruk ya teman-teman. Nah, saat ini sudah diratakan, sudah dipadatkan sehingga ketinggian dari material tanah uruk serta permukaan badan Jalan Tol Jogja Solo yang sudah dicor rigid ini sudah rata. Nah, nantinya kemungkinan ini tinggal dilakukan dari proses pemasangan pagar pengaman di kanan kirinya ya teman-teman. Selain sudah diratakan dari material tanah uruk yang kemarin ditumpuk di sisi kanan kiri badan Jalan Tol Jogja Solo, terlihat pula bahwa bahu jalan sebelah tengah ini juga sudah mulai dilakukan pengecoran ya teman-teman di sekitar Desa Kateguhan, dan di sini nampak pula bahwa sudah disiapkan dari box cover. Box cover ini nantinya akan menjadi saluran drainase yang dipasang di as tengah ini ya teman-teman. Nah, nantinya di as tengah ini antara concrete barrier ini akan dipasang box cover ini sebagai drainase ataupun saluran pembuangan air hujan ya teman-teman. Dan di depan kita ini adalah contoh dari
desain dari ventilasi udara maupun ventilasi cahaya pada terowongan jalan penghubung antar desa yang dibangun di sepanjang jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Diberikan pengaman agar lubangnya ini tidak terlalu lebar. Di sekitar desa Bendosari ini terlihat bahwa sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan sistem drainase pada as tengah pada badan jalan tol Jogja Solo. Nah, nampak ini sudah mulai digali sebagai tempat nantinya menaruh dari box-box cover ini ya teman-teman. Tidak semua saluran drainase as tengah pada badan jalan tol Jogja Solo ini menggunakan box cover ya teman-teman. Namun ada juga yang menggunakan saluran V. Ini terlihat di depan kita ini tidak menggunakan dari box cover untuk sistem drainasenya ya. Itu hanya menggunakan saluran V. Agaknya di sekitar desa Jatirejo ini juga akan segera dimulai dari proses pemasangan kongkoret barer ataupun pengaman di sisi tengah pada badan jalan tol Jogja Solo. Nampak rangka-rangka besi ini sudah mulai dipasang pada as tengah badan jalan tol Jogja Solo, lajur yang sebelah barat ataupun lajur yang mengarah ke arah Solo. Kita berjalan terus ke arah utara. Saat ini kita sudah memasuki dari desa Guokajen. Nampak sebelah kanan kita tumpukan-tumpukan material tanah uruk ya teman-teman. Nah, ini untuk meratakan dari permukaan tanah uruk yang tidak dicor ini dengan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah selesai dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Dan di sini sisi sebelah tengah ini juga nampak sudah dimulai dari pemasangan rangka-rangka besi yang nantinya akan menjadi rangka dari kongkoret barir pengaman tengah pada badan jalan tol Jogja Solo. Nampaknya proses pemasangan dari rangka-rangka besi untuk kongkoret barer ini dimulai dari STA 3 ya teman-teman. Melanjutkan dari progres terakhir yang kemarin sudah terpasang ataupun sudah dilakukan dari proses pengecoran kongkoret barer dengan alat berat jenis barir Power On. Benar, ternyata proses pemasangan dari rangka-rangka besi ini dimulai dari STA 3 ini ke selatan ya teman-teman. Dan di sini di STA 3 ini sudah ready ataupun siaga dari alat berat jenis barir Power On. Nah, ini sudah akan mulai dari proses pengecoran pagar pengaman sisi tengah dari badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman.
Nah, dari sini dari STA 3 sampai dengan simpang susun Kartosuro ini sudah dilakukan dari proses pengecoran pada concrete barrier, yaitu lajur yang sebelah timur maupun lajur yang sebelah barat ini sudah dicor pada concrete barriernya atau pagar penganan sisi tengah pada badan jalan tol Jogja Solo. Kita terus berjalan ke arah utara menuju ke STA 1 ya teman-teman. Nah, nampak apabila sudah dilakukan dari proses pengecoran concrete barrier ini, badan jalan tol Jogja Solo ini sudah terlihat sempurna ya teman-teman. Nah, dari proses pengerjaannya. Agaknya belum banyak perubahan yang terlihat di sekitar simpang susun Kartosuro ini ya teman-teman. Dari terakhir kali kita ke sini, nah, nampak di sini jalur-jalur exit menuju dari exit tol Banyudono ini sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar, namun belum dilakukan dari proses lanjutannya. Selepas dari jembatan yang ada di Desa Jembungan ini, nampak belum banyak perubahan yang dapat kita lihat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, rangka-rangka besi untuk konstruksi dari box cover yang akan digunakan pada rangka pengaman tengah pada badan jalan tol Jogja Solo ini belum dilakukan dari proses pemasangan maupun pengecoran concrete barriernya. Nah, nampaknya saat ini sedang terus dilakukan dari proses penyelesaian pada sistem drainasenya ya teman-teman, pada as tengah ini yang menggunakan box cover. Nah, ini terus dilakukan dari proses penyelesaian tersebut. Dan akhirnya kita sudah mau sampai di STA 1 ya teman-teman. Di depan kita itu adalah flyover yang nantinya menyambung ke arah jalan tol Trans Jawa. Nah, kita akhiri sampai di sini ya teman-teman. Semoga sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk teman-teman semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelimpahan, kelancaran serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.